Salam sejahtera bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami menyembah Engkau lewat kesediaan kami mendengarkan sabda Tuhan. Berfirman Engkau Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Bersibah dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu istilahnya mengatakan takut karena salah, berani karena benar, menjadi sesuatu hal yang real dan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan istilah itu tentu cocok dengan situasi yang dialami, yang dirasakan, dan yang dihadapi oleh Yakub dalam perikop ini. Di mana pada saat itu, kalau kita melihat sebelum nas ini, Yakub yang notabene-nya anak kedua daripada Ishak, dia melakukan penipuan terhadap orang tuanya. Oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Yakub, maka Esau marah, maka Yakub juga ketakutan. Ketakutan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Yakub memaksa Yakub harus meninggalkan kedua orang tuanya. Memaksa Yakub menghindar daripada saudaranya Esau. Esau marah dan mengejar Yakub. Ketakutan itulah yang membuat Yakub akhirnya menghindar, pergi ke tempat yang disuruh oleh orang tuanya, ibunya secara khusus, yaitu
untuk menjumpai pamannya Laban. Di dalam perjalanan itulah oleh karena kelelahan, Yakub akhirnya tertidur. Dan itulah perikop kita pada saat ini. Nah, ketika Yakub tertidur, di dalam ketertidurannya dia bertemu lewat mimpinya dengan Tuhan. Dia melihat ada sebuah tangga dan yang dari tanah sampai ke atas, sampai ke langit. Tangga itu dikatakan dia melihat bahwa di sana malaikat Allah turun naik. Dan pada saat itu di dalam mimpinya itu dia bertemu akhirnya dengan Tuhan. Tuhan pun akhirnya berfirman kepada Yakub. Apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Yakub? Dalam ayat yang ke-13 sampai ke-14. Tuhan katakan kepadanya, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat." Sebenarnya apa yang diperintahkan atau difirmankan oleh Tuhan ini, Abraham yang notabene-nya nenek moyang daripada Yakub sendiri sudah menerima janji itu. Tapi janji itu kembali Allah berikan kepada Yakub. Janji itu Allah ingatkan kembali bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham tentu tidak akan menjadi janji yang sia-sia. Janji itu kembali disampaikan oleh Allah dan Allah akan menepati apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, pertemuan yang terjadi antara Yakub dengan Allah membuat perubahan yang signifikan terhadap diri Yakub. Kenapa kami katakan perubahan yang signifikan? Yang awalnya Daud penuh dengan ketakutan oleh karena kesalahan yang dia buat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka akhirnya dia mengalami perubahan. Perubahan apa yang dilakukan oleh Yakub kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-20 bahwa Yakub bernazar kepada Allah. Nazar dia kalau Allah menyertainya maka dia akan menyembah Allah. Dan dia juga bernazar kalau Allah menyertainya maka persembahan persepuluhan dalam ayat ke-22 akan diberikan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, kita mau belajar bagaimana seorang Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia ada perubahan di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi menjadi seorang pelarian, tetapi dia menjadikan dirinya sebagai orang yang menerima janji Tuhan. Maka karena dia menjadikan dirinya sebagai orang yang menerima janji Tuhan, perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupannya. Kalau di dalam mimpinya dia melihat ibaratnya tangga yang melihat malaikat-malaikat turun naik, maka itu juga sebenarnya memberikan sebuah kepastian kepadanya bahwa tempat itu adalah tempat yang dikuduskan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaharuan iman, keyakinan, dan semangat hidup itu yang dipertunjukkan oleh Yakub dalam sabda Tuhan ini. Dia beriman kepada Tuhan, dia berkeyakinan kepada Tuhan, dia bernazar kepada Tuhan. Dan Yakub
akhirnya memang menepati apa yang dia janjikan kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Allah yang menyertai dan melindungi. Yang pertama Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar bagaimana setiap orang yang percaya, yang sudah bertemu dengan Tuhan atau yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, harus ada perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan untuk lebih baik, perubahan untuk lebih sungguh-sungguh, perubahan untuk lebih bersemangat di dalam iman. Maka pertemuan dengan Tuhan memberikan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan menyapa kita dan bertemu dengan kita. Bisa saja pertemuan kita dengan Tuhan di dalam peribadahan. Bisa saja pertemuan kita dengan Tuhan di dalam firman ini. Bisa saja kita bertemu dengan Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka harus ada perubahan itu. Perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana firman ini mau meyakinkan kepada kita bahwa Allah senantiasa menyertai dan melindungi kita. Kristus yang kita muliakan, Kristus yang kita percayai, menjadi penghubung kita seperti tangga di dalam mimpi Yakub ini. Kita menjadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hubungan kita yang selama ini retak disempurnakan kembali dalam Yesus Kristus. Dan penyempurnaan itu sebagai bentuk nyata, bukti nyata bahwa Allah menyertai kehidupan kita, bahwa Allah melindungi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau diajak untuk senantiasa di dalam kehidupan, untuk menyadari bahwa hidup kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana Yakub dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia akhirnya bernazar kepada Tuhan. Maka ketika kita menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa Allah menyertai kita, ketika kita tahu bahwa Allah melindungi kita, maka kita harus katakan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, maka kita harus memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Jadi jangan lagi sia-siakan Bapak Ibu hidupmu dengan hal-hal yang tidak benar. Jangan lagi sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi katakan di dalam kehidupanmu, Tuhan menyertaiku, maka aku akan mempersembahkan yang terbaik dari kehidupanku atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan bagi hidupku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami melakukan firman-Mu dan kami menyadari bahwa Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami ikutin di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan memberkati.